Saudara, kebakaran puluhan rumah dan kios terjadi di Cikini, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari kebocoran gas yang tersulut api. Api mulai terlihat sejak pukul setengah 5 pada Selasa pagi dari salah satu kios. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan padatnya permukiman penduduk membuat api dengan cepat merambat ke puluhan bangunan lain di sekitarnya. Sementara itu, sempitnya akses jalan juga menjadi kendala proses pemadaman. Dari keterangan warga setempat, api diduga berasal dari kebocoran gas LPG di salah satu kios saat tengah memasak. Akibat kejadian ini, satu orang mengalami luka bakar, 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Mematikan yang sebagian tuh nggak berhasil lari ke belakang ke tempat saya, bangunin saya dibawa kabur, bawa keluar. Berarti posisi itu lagi masak ya? Iya, kalau pagi gini kan dia orang udah muter lagi mau dagang ke depan tuh, lagi manasin bubur. Itu langsung ledakan atau api aja, Pak? Api kayaknya, api sih. Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Pak, ini ada berapa rumah, Pak? Oh, saya nggak tahu deh, karena nggak tahu deh. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di Cikini, Jakarta. Triksi, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah api sudah bisa dipadamkan? Ya, Yan Rahman, untuk saat ini kondisinya bisa dikatakan sudah mulai terkendali. Tadi disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia bagian Barat ini api sudah bisa dikendalikan. Jadi saat ini proses yang masih berlangsung adalah proses pendinginan, Yan Rahman. Mungkin akan bisa ditunjukkan oleh juru kamera kami, Yanuar, di mana kalau saat ini di belakang saya ini masih sibuk sekali petugas bolak-balik untuk melakukan pendinginan karena memang kondisinya yang sangat sulit akses jalannya dan juga dari akses sumber air itu sendiri. Nah, yang ditunjukkan saat ini memang adalah petugas dari BPBD DKI Jakarta sedang mendata apa saja kemudian yang menjadi kerugian dari pemadaman, maksud kami dari kebakaran yang berlangsung sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat yang masuk ke dalam laporan pemadam DKI Jakarta. Dan kalau di atas sana, ya Rahman, ini proses yang memang masih berlangsung pemadaman. Di atas ini merupakan salah satu akses yang kemudian digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dan juga warga untuk melakukan pendinginan di rumah yang ada di seberangnya yang langsung menjadi area kebakaran itu sendiri. Memang kalau misalnya berbicara tentang pendinginan tadi disampaikan, selain tandanya adalah asap yang sudah berubah warna dari hitam pekat menjadi warna putih, pendinginan ini juga salah satunya dipengaruhi oleh dari debit air yang dikeluarkan. Tadi saya sempat sampaikan kalau akses dari sumber air itu sendiri sangat jauh, maka petugas pun harus menyambungkan selang yang cukup panjang dan ini juga mempengaruhi kemudian debit air yang dikeluarkan dari selang-selang yang kemudian dibawa oleh pemadam kebakaran sendiri, ya Rahman. Dan memang sampai saat ini areanya masih dikatakan berbahaya, jadi tidak diperkenankan untuk warga mendekat karena memang cukup banyak warga yang kemudian penasaran dan ingin melihat secara langsung di tempat kejadian perkara. Tapi tentu petugas ini mengimbau kepada masyarakat atau warga untuk tidak mendekat ke lokasi kebakaran karena saat ini proses pendinginan masih berlangsung dan juga area masih dikatakan berbahaya. Maka dari itu juga petugas dari BPBD ini tidak bisa masuk ke dalam untuk melakukan pendataan. Maka dari itu baru melakukan pendataan melalui keterangan dari ketua RT setempat yang kemudian melihat situasi pada waktu kejadian dan juga mengetahui daerahnya sendiri, Yan Rahman. Dan selain itu terkait korban tadi disampaikan dan kami juga sudah mengkonfirmasi ada satu korban yang kemudian sudah dibawa ke puskesmas Kecamatan Menteng setempat ini untuk dilakukan pengobatan karena memang disampaikan tadi mengalami luka bakar derajat 1. Ini merupakan seorang tukang bubur yang kemudian sedang mempersiapkan dagangannya. Nah, ini yang sampai saat ini diduga api berasal dari gas yang memang digunakan oleh tukang bubur tersebut saat melakukan persiapan untuk dagangannya, ya Rahman. Tapi tentu ini masih harus dikonfirmasi lebih lanjut kemudian untuk dari
dari pemicu utama kebakaran, kemudian sampai berapa banyak kemudian kios maupun rumah yang saat ini terbakar yang sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini yang masih kami tunggu informasi lebih lanjut sampai saat ini. Tapi kalau untuk dari pemadam kebakaran sendiri, setidaknya ada 17 unit pemadam kebakaran yang kemudian sudah dikerahkan dan ada 85 personel petugas pemadam kebakaran yang sudah bekerja sejak tiba di kawasan Jalan Cikini ini, atau lebih tepatnya di kawasan Jalan Pegangsaan Timur, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tadi disampaikan juga oleh petugas pemadam kebakaran, selain aksesnya yang memang sulit, jadi kalau misalnya disampaikan tadi jarak dari mobil pemadam kebakaran sampai ke tempat kejadian perkara atau terjadi kebakaran ini kurang lebih sekitar 500 meter. Jadi inilah yang kemudian juga menjadi kesulitan bagi petugas pemadam kebakaran untuk kemudian dapat melakukan pemadaman di area yang bisa dikatakan cukup berdempetan rumahnya dan juga akses jalan yang begitu sulit. Tapi tentu sampai saat ini bisa dikatakan sudah terkendali, ya Rahman. Jadi masih ditunggu bagaimana proses pendinginan yang masih berlangsung. Kurang lebih saat ini sudah hampir 1 jam proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan juga dibantu oleh warga setempat. Ya Rahman. Baik, proses pemadam kebakaran masih terus dilakukan hingga pagi ini dengan tahap pendinginan pasca kebakaran yang terjadi di puluhan rumah dan kios di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporan Anda.